Selamat datang di kelas mata kuliah Teologi Sistematika 4, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pneumatologi. Sesuai dengan pemahaman saya, pneumatologi ini adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah, di mana di dalam Allah ketritunggalannya. Pribadi Roh Kudus itu adalah setara dengan Allah. Jadi di dalam ketritunggalan Allah, kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bekerja sebagai penghibur, juga sebagai penolong. Roh Kudus ini memiliki sifat-sifat secara pribadi, yaitu memiliki akal budi. Ia juga seperti manusia memiliki akal budi dan kecerdasan. Juga Roh Kudus memiliki pengetahuan, juga pikiran dan emosi. Juga Roh Kudus memiliki kehendak. Jadi dalam kepribadian Roh Kudus, dia memiliki sifat tersebut. Jadi Roh Kudus juga mampu berkarya. Itu tandanya bahwa dia adalah bagian dari pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah mengajar, bersaksi. Roh Kudus juga membimbing. Roh Kudus juga meyakinkan orang. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita, itu karena karya Roh Kudus. Itu adalah karena dorongan Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan. Jadi saat Nikodemus bertemu dengan Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa jangan kamu heran ketika saya mengatakan kamu harus lahir baru. Jadi itu adalah peran Roh Kudus untuk barukan orang atau memberikan kepada orang tersebut perubahan atau pertobatan. Kepribadian Roh Kudus ini tidak boleh didukakan. Karena di dalam kepribadian Roh Kudus ini adalah pribadi yang tidak ada pengampunan di dalamnya. Jadi ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan di dalamnya. Kalau kita mendukakan Yesus Kristus, maka kita masih bisa diampuni. Tetapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan lagi. Jadi, marilah kita berhati-hati untuk menjaga perasaan Roh Kudus ini sebagai pribadi Allah. Roh Kudus tidak boleh ditolak. Roh Kudus tidak boleh didustai. Roh Kudus dapat ditaati. Seperti Ananias waktu mereka membohongi para rasul saat itu. Jadi mereka berbohong, dan saat itu mereka akan tidak mengalami pengampunan lagi. Itu terjadi dalam Kisah Para Rasul. Atribut Roh Kudus. Roh Kudus memiliki atribut-atribut.
atau nama itu pertama hidup. Roh Kudus itu hidup. Hidup merupakan suatu atribut ilahi. Sebagaimana Bapa dan Anak memiliki hidup, juga Roh Kudus ini adalah hidup. Artinya bahwa Dia selalu menyertai kita setiap hari. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Juga atribut Roh Kudus, Dia juga Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, Yesus Kristus Maha Tahu, Dia juga Maha Tahu. Itulah kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah setara dengan Allah. Roh Kudus juga Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia berkuasa. Dia Maha Hadir. Roh Kudus adalah kekal. Roh Kudus adalah kasih dan kebenaran. Karya ilahi dari Roh Kudus itu sebagai pencipta. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi berbentuk kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus juga Roh Kudus juga adalah sebagai pencipta. Karena Roh Kudus juga adalah tentang kelahiran baru, kelahiran Kristus. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus. Tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Roh Kudus adalah melahirkan natur Kristus yang tanpa berdosa. Itulah karya Roh Kudus. Juga Roh Kudus ini memberikan regenerasi atau memberi kehidupan. Kalau Anda sekarang masih bisa berpikir atau bisa memuji Tuhan, itu adalah dorongan dan motivasi dari Roh Kudus. Perantara. Kristus adalah perantara orang percaya, demikian pula Roh Kudus. Jadi sama dengan Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, lalu Yesus menjanjikan bahwa ada penolong yang turun ketika ia naik ke surga. Jadi itulah peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebagai penolong orang-orang kudus. Dia menolong orang-orang kudus untuk memiliki penghiburan ketika mengalami sesuatu hal. Ia juga memberikan motivasi kepada orang-orang percaya. Itu adalah peran Roh Kudus. Presentasi Roh Kudus. Ada beberapa penggambaran Roh Kudus yang bisa kita pahami. Pertama, pakaian. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Diperlengkapi. Artinya bahwa di dalam bahasa Yunani diperlengkapi artinya endou, merupakan kata umum untuk pakaian. Memberikan pakaiannya sendiri. Itu dengan kuasa. Jadi Roh Kudus juga
digambarkan sebagai pakaian, yaitu memperlengkapi atau sama dengan kuasa. Roh Kudus ini digambarkan sebagai pakaian atau kuasa. Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk mengetahui kehendak Allah. Juga Roh Kudus digambarkan sebagai merpati. Ketika Yesus dibaptis, setelah ia dibaptis, maka ada suara yang berbicara, "Inilah dia anakku yang sangat kukasihi." Lalu setelah itu Roh Kudus turun di bahu Yesus Kristus, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya sendiri. Juga jaminan. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Kata jaminan dalam bahasa Yunani itu arabon, berarti deposit. Jaminan yang merupakan pembayaran sebagai dari harga barang yang dibayarkan muka. Arabon merupakan suatu pembayaran yang mewajibkan orang yang membuat kontrak untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Jadi pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah sebagai jaminan bagi orang-orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus juga melayani orang-orang percaya. Tetapi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak menetap dalam kehidupan seseorang karena tidak permanen. Maksudnya adalah kalau Roh Kudus tidak menetap dalam kehidupan orang percaya di Perjanjian Lama karena masih belum ada penebusan atau masih belum ada penyucian atau keselamatan. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus mendiami manusia secara permanen karena manusia sudah diselamatkan dari dosa. Jadi manusia itu sudah bersih dan dapat ditempati oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus Kristus, tandanya bahwa pribadi Roh Kudus juga dapat tinggal di dalam kehidupan kita sebagai penuntun, sebagai penolong kita, sebagai orang memotivasi kita. Jadi perbedaan pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru adalah kalau di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif atau memilih-milih atau tidak sembarangan tinggal di dalam kehidupan manusia karena akibat dosa. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tidak lagi mendiami manusia secara selektif, tetapi dia mendiami manusia secara permanen. Artinya dia tinggal dalam kehidupan seseorang itu sendiri. Roh Kudus mampu melayani di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus adalah bertugas untuk memampukan orang untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti Musa. Karena karya Roh Kudus, maka Musa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus, maka Musa tidak tahu apa yang dia lakukan. Juga Daud adalah orang yang diurapi oleh Allah dan juga
Roh Kudus juga mendiami Daud untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sampai sekarang kita masih bisa mempelajari dari kehidupan Daud. Karena kehidupan Daud adalah orang yang sangat takut dengan Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus juga. Relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Jadi di dalam perjanjian lama kedatangan Kristus sudah dinubuatkan. Jadi Roh Kudus dinubuatkan tinggal di dalam kehidupan Kristus. Karena Kristus adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak pernah menyangkal Allah, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi pribadi Roh Kudus mendiami Kristus seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Roh Kudus juga dapat membaptis orang secara Roh Kudus. Jadi inilah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang terjadi di dalam kisah para rasul, pas Petrus dan murid-murid yang lain menunggu kedatangan Roh Kudus, dan saat itu turunlah Roh Kudus ke atas semua orang, dan Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dan di sanalah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan muncullah lidah-lidah api di atas mereka. Itu adalah cara Roh Kudus membaptis orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, maka ia menjanjikan Roh Kudus. Lalu setelah Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Seperti di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi sesuai dengan pemahaman saya setelah saya mempelajari pribadi Roh Kudus dalam teologi sistematika 4, maka Roh Kudus ini adalah sangat berperan dalam kehidupan orang percaya, karena Roh Kudus ini adalah orang yang dapat menuntun orang, dapat memberikan penghiburan kepada orang, dan Roh Kudus ini tidak boleh didukakan karena tidak ada pengampunan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang berdosa, mintalah pengampunan di dalam Yesus Kristus, dan jangan pernah mendukakan Roh Kudus, supaya kamu tidak akan dilemparkan ke dalam api atau kamu akan dihukum. Terima kasih. Demikian penjelasan daripada saya tentang Roh Kudus. Segala kekurangan saya dalam menjelaskannya, saya mohon dia maklumi. Dan perkenalkan, nama saya Henti Saimania, Prodi Teologi, NIM 08012288. Terima kasih, salam.